motor itu dinaikin, bukan dituntun. Ini sebenarnya jaraknya cuma sebentaran. Karena berlumpur tetap aja harus didorong. Karena beresiko kalau dinaikin. Beresiko nggak jalan. Target kita susah, tapi nggak apa-apa. Ini kita cari rute yang lain. Apakah kita nemu target yang kita harapkan? Saya juga nggak tahu. Ini pengalaman pertama saya, jadi saya yang ikut aja lah. Namanya newbie ya, ikut aja sama yang udah sini. Rapat lagi, menentukan kemana. Itu adalah Gelora Bung Karno, dan ini adalah tumpukan sampah yang diolah menjadi sumber energi. Ini tampak lebih dekat. Bangun untuk akses ring road, ring road ya. Nggak tahu ini tol atau ring road ini. Tapi ini ya, saya baru tahu sini. Ini wah, mega project nih. Tidak ada teman-teman, belibisnya hilang. Ada banyak kuntul kalau Ranger bilang, atau bangau. Sengaja kita nggak mau nembak kuntul karena ya saya sih nggak tahu ya, saya sih mau aja tuh nembak kuntul, saya makan. Tapi ya itu memiliki kode etik yang sama tentang keseimbangan alam, jadi nggak boleh. Jadi ya udah, tapi nggak ada masalah. Cak Asis atau bos kita, lihat tuh persiapannya goks, gokil ya. Bawa beras, bawa air 1 galon, 19 liter, sayur-sayuran. Kita makan di mana? Kita makan di sini, tempatnya adem. Teman-teman ada hilang, kalau tahu kemana? Katanya sih mau cari ikan, nembak ikan. Ayo kita lihat bareng-bareng. Apakah dapat ikan? Nggak tahu. Akhirnya bisa duduk. Lumayan capek, panas, nggak ada pohon. Beda banget sama di hutan atau kalau di gunung. Dan tumben, saya biasanya jarang pernah lapar kalau pagi, tapi ini saya lapar banget. Tapi untung udah prepare yang cepet-cepet.
Back to the noodle, makanan favorit. Wis rekod ta? Durung. Durung. Awak dhewe biyen di sini ngono rek. Dolen nang ngene tambak. Wonge bakul. Lagi bikin konten. Ini konten komersil. Oke. Oke, Mas Lu. Ayo lihat kopi. Aku mau Ternyata hari ini pengalaman pertama Gatot gagal total, gengs. Hari ini kita nggak dapat buruan protein karena memang lagi nggak ada atau gimana, tapi nggak apa-apa ya. Ya ini pengalaman baru, nggak boleh disesali, justru bikin harusnya makin kepo untuk kita pengen tahu lagi dan lagi. Dan ya ibaratnya kalau kita naik gunung, kita dari awal udah wah kita harus tembus ke puncak, tapi ternyata nggak bisa tembus ke puncak. Ya mau diapain, nggak ada protein sama sekali. Jadi hari ini menunya herbal. Jadi kayak kita hari ini kita vegetarian. Marut kelapa untuk bikin urap-urap alur dengan memanfaatkan hal dari sekitar. Jadi alurnya kita nggak beli, kita cari tadi di pinggiran tambak atau empang. Ya beberapa kita beli. Sementara saya marut dulu, itu aja. Saksikan yang lainnya. Stay tune on my Sultan Rameza. Sego wis mateng. Next session masak lauknya. No protein. Kilo pisan iki lho rek. Nanggone alas botok. Saya pernah naik gunung dimasakin lodeh, itu udah ribet buat saya. Ini lebih ribet. Nih botok, guys. Box. Chefnya Cak Asis. Ini hasil lauknya, kibal atau peyek bola. Yang penting lauk. Nanti ditutup. Ini para musafir-musafir yang lagi menanti makanan masak, saudara. Akhirnya makan juga. Yang luhung jana yang ligo terus bebek ya mau beli ikannya baik ini apa ikan ini kita bayar
saya sudah selesai karena nggak ada di packing. Kepinginnya making. Menjadi manusia-manusia yang brengsek. Ini hancur jati diri bangsa. Terus kemudian masih skala besar. Partai besar semua orang memiliki, Bu. Dulunya mahal kan, Bu? Sekarang sampai level bawah sekali. Seluruh servant juga memiliki ini. Setelah ini semua masuk, tujuannya apa? Nanti saya kasih tahu dulu. Untuk mengintai karakter kita, mengukur ini Ibu Siti ini kekuatannya seperti apa, mentalnya seperti apa, lemahnya di mana. Oh, mata duitan misalnya, oh lemah. Gitu. Dia ngintip situ. Dia pelajari kelemahan. Justru saya dulu bisa meledek teman-temannya. You sama saya tuh lebih merdeka saya. You itu dikuasai oleh HP, saya bilang. Tapi saya di sini saya nggak pakai HP. Kalau punya HP, mau apa HP bunyi, jadi berhenti. Mau apa? Aku pengen nyari apa. Jadi akhirnya waktu-waktu untuk ibadah pada Tuhan itu dia akan berkurang. Nah, ini suatu keniscayaan yang kita hadapin ya Pak ya. Gimana ya caranya untuk ya kita harus, saya nggak tahu bagaimana saya harus mengurangi HP ini supaya ibadah saya lebih bagus lagi gitu misalkan. Ya. Tengkeram dunia. Tuh ini kok ada N. pahlawan N ini Bahwa ada kekuatan yang menggurita sedang mencengkeram dunia. Oh, kekuatan global. termasuk Indonesia ya. Oh jelas. Filosofinya gini, bahwa Indonesia yang bisa mengalahkan. Nah, N itu adalah Nuswantara. Nusantara itu fisiknya. Ya. Geografi Indonesia itu Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke. Nuswantara itu adalah nilai spiritual dari bangsa Indonesia sebagai makhluknya Allah. Nu adalah makhluk swamandiri, anta menuju Ra Tuhan. Jadi yang mampu mengalahkan itu hanya orang-orang yang, kalau bangsa Indonesia ini kembali ke Tuhan. Kita lihat lagi ke preambul atau pembukaan Undang-Undang 45 alinea 2 dan 4. Cita-cita bangsa Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, mencerdaskan jangan cuma pikir intelektual, justru spiritual yang penting. Lihatlah pendiri bangsa ini, Abah Hashim. Beliau yang indikan Pancasila supaya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beliau menempatkan Tuhan nomor 1 karena Tuhan yang Esa, ketika kita tempatkan dia satu dan kita memahaminya, mengamalkan dengan sungguh-sungguh, maka sila kedua, 3, 4, 5 itu pasti kelak. Memahami ketuhanan yang Maha Esa itu artinya apa? Kita ikhlas menerima perbedaan. Malah terjadi deviasi karena adanya arus global yang menggulung begitu besar, sehingga kita tergiring justru keluar daripada rencana kita sendiri, justru mengikuti program-program internasional, sehingga kita masuk di dalam lipatan daripada gurita-gurita yang membuat bangsa ini menjadi seperti ini. Gitu. Nah, kira-kira bagaimana untuk bisa memperkuat agar kita tidak terlilit oleh gurita global yang seperti itu? Kita kembali kepada konsep dasar kenapa bangsa ini dibangun, kenapa bangsa ini dibentuk. Juga dengan program founding father kita, Bung Karno dulu, beliau mencanangkan Trisakti, mandiri dalam 3 aspek, politik, budaya, maupun ekonomi. Jalankan saja itu. Mayoritas yang menjadi petani akan happy kalau kita mandiri, Yalah. tidak dikuasai oleh oligarki. Bahwa kita harus mandiri, kita harus mempunyai harga diri untuk menjadi negara yang kuat dan negara yang berdaulat. Ini sangat penting untuk para milenial karena ini adalah bekal yang sangat penting untuk menjadi generasi yang akan datang. Saya sudah tua, Anda masih muda, dan Anda adalah estafet yang harus kuat dan membentuk negara kita menjadi berdaulat kembali. Seperti apa yang dicita-citakan oleh para founding father kita.
adik-adik milenial ya dimanapun berada, saya ingin memberikan pesan bahwa gadget yang ada di tangan adik-adik sekarang itu adalah sangat merusak. Beberapa kemarin saya mendengar kabar bahwa di Bandung anak-anak umur 11 tahun banyak yang mengalami gangguan jiwa dan rumah sakit jiwa boleh dicek. Dan sebenarnya itu adalah sasarannya, membuat manusia-manusia bukan cuma di Indonesia itu menjadi budak teknologi dan tidak mampu mengendalikan diri karena jiwanya dikendalikan oleh gelombang. Mereka menggunakan gelombang elektromagnetik. Saya juga pesan kepada ibu-ibu jangan memberikan anak-anaknya digital parenting dengan gadget. Kenapa? Karena free frontal cortex, otak anak-anak itu akan rusak. Kalau dia bergeser 4% saja, nanti lama-lama kelakuannya seperti binatang. Karena akan gampang garang, meledak-ledak, dan kalau handphonenya diambil, dia akan ngamuk. Bahkan dia melakukan apa saja untuk mendapatkan handphonenya lagi. Itu karena kerusakan sel-sel di otaknya. Karena ketika handphonenya ada, rasa nyaman, rasa menarik atau bahagia, karena ada hormon dopamin. Hormon dopamin ini adalah hormon yang diproduksi karena rangsangan gelombang. Tetapi ini tidak alami. Begitu handphonenya menjauh, maka akan terasa sakau kalau di narkoba itu. Terus nggak nyaman dan pengen ngambil lagi. Ingat, 7 jam digunakan dalam sehari sama dengan tidak tidur 7 hari 7 malam. Artinya apa? Dia ingin memperpendek kita. Dan jangan gara-gara seluler ini kita dibuat jauh dari Tuhan. Karena tujuannya saya pastikan untuk menjauhkan kita dari Tuhan, karena kita sibuk terus-menerus. Dia sengaja memberikan kita 1001 alasan untuk sibuk, cari apa saja, diberikan apa saja. Tetapi jangan sampai kita mencari Tuhan. Itu intinya. Jadi apa yang terjadi sekarang akibat daripada kita sudah jauh dari Tuhan sehingga ketakutan menguasai kita. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap semangat, jadilah penerus bangsa yang membuat Indonesia ini kembali kepada kejayaannya sesuai dengan cita-cita proklamasi, dan kembali jayalah Indonesia. Selamat berjuang.